Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala naji ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi atau Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Dan ini adalah Al-Majlis Rabi', majlis atau pertemuan yang keempat, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu bab tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas beberapa bab. Di antaranya adalah bab uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bab warna rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau masih ada waktu insyaallah melanjutkan di bab celak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini. Berkata penulis kitab yaitu Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan yang kelima, babun ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pembahasan atau penjelasan tentang ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan yang sebelumnya adalah pembahasan tentang bagaimana sisirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya pembahasan tentang bagaimana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diakhirkan bab tentang uban, ya. Bab tentang uban diakhirkan dari bab rambut karena karena memang rambut dulu yang muncul, kemudian uban baru muncul belakangan. Ya, maka beliau setelah menjelaskan tentang bagaimana rambut beliau, kemudian bagaimana sisirannya Rasulullah SAW, karena sisiran adalah suatu yang tidak lepas dari rambut. Ketika ada rambut maka untuk merawatnya dengan menyisirnya. Kemudian juga pembahasan tentang meminyai rambut, ya, rambut Nabi SAW. Kemudian setelah itu maka rambut tentu akan mengalami perubahan warna, ya, akan beruban. Maka di sini beliau menyampaikan pembahasan tersebut, ya, bab tentang bagaimana ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala al-musannif rahimahullah taala, hadis yang pertama dalam bab ini, Haddatsana Muhammad bin Bashar akhbarana Abu Dawud akhbarana Hammam an Qatadah qala, dari sahabat Qatadah, dari seorang tabi'in Qatadah, dia mengatakan, qultu li Anas bin Malik, aku bertanya atau aku berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hal khataba Rasulullah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah Rasulullah ini mewarnai rambut beliau? Qala, maka sahabat Anas tadi menjawab, lam yablug dzalika, ya, lam yablug dzalika, ya, hal tersebut tidaklah dilakukan, ya, tidaklah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama kana syaiban,
Dan bahwasanya beliau ini memiliki syaiban, memiliki uban, yang menunjukkan beliau tidak mewarnai rambutnya. Ya. Fi sudghairi, di dua as-sudg. As-sudg itu kalau dalam bahasa Arab adalah rambut yang ada di antara telinga dan mata. Ya. Jadi apa namanya? Kalau bahasa Jawanya apa namanya bahasa Jawanya ya? Jadi rambut yang ada di sini. Godek nggih. Ya kalau godek kalau bahasa Jawa. Ya, tapi godek yang bagian atas ini. Ya. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Bahwasanya beliau itu malah punya uban di rambut sampingnya ini, di godeknya gitu kalau dibahasakan dengan bahasa Jawa. Walakin Abu Bakrin, akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, khadaba bil hinna wal katam. Beliau yang mewarnai rambutnya dengan henna dan al-katam. Ya. Henna itu ma'ruf ya. Henna itu adalah satu apa namanya? Satu tumbuhan yang digunakan untuk mewarnai rambut. Yang digunakan untuk mewarnai rambut. Biasanya henna ini rambut yang diberi henna akan berwarna merah tua. Al-katam juga sama. Al-katam ini biasanya dibuat campuran, ya, dibuat campuran. Jadi warnanya merah, ya, warnanya merah tapi sangat pekat, ya, warnanya merah tapi sangat pekat. Ya, di sini berkata apa namanya Imam Al-Baijuri rahimahullah taala, al-katam nabatun fihi humrah. Ya. Katam adalah satu tumbuhan juga yang ada warna merahnya, yukhlatu bil wasmah. Ya. Yang dicampur biasanya dengan wasmah. Wasmah sendiri adalah juga apa namanya campuran untuk mewarnai rambut. Kalau zaman dulu ya, kalau hari ini kan ada semir macam-macam gitu kan ya. Tapi kalau zaman dulu kan semirannya pakai tumbuh-tumbuhan. Di antaranya pakai henna, pakai katam, pakai wasmah gitu ya. Ya. Katam ini biasanya campuran dari wasmah. Baik. Dalam hadis ini sahabat Anas bin Malik mengatakan lam yablugh dzalik. Bahwasanya hal tersebut yaitu mewarnai rambut ya. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak mewarnai rambutnya. Kemudian sahabat Anas membuktikan innama kana syaiban fi sudghaihi. Yang ada malah Rasulullah itu punya uban. Jadi tidak mewarnai rambutnya. Akan tetapi nanti di bab selanjutnya ada bab tentang mewarnai rambut. Khidabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mewarnai rambut? Ya, maka di sini maksud hadis ini adalah apa yang disaksikan sahabat Anas bin Malik ketika itu, Rasulullah tidak mewarnai rambutnya. Ya. Jadi yang disaksikan sahabat Anas ketika itu, beliau tidak mewarnai rambutnya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan di waktu setelahnya beliau mewarnai rambutnya, dibuktikan dengan hadis-hadis yang nanti akan disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian faedah selanjutnya adalah di sini disebutkan bahwasanya Abu Bakar yang malah mewarnai rambutnya. Ya. Dan beliau disebutkan di sini khadaba bil hinna wal katam. Abu Bakar itu mewarnai rambutnya dengan henna dan katam, seolah-olah dicampur. Ya, akan tetapi hinna dan katam ini, ya, hinna dan katam kalau dicampur sebagaimana disampaikan oleh apa namanya beberapa ulama, banyak kalau dicampur maka dia warnanya akan berubah menjadi hitam. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda apa? Wajtanibus sawad, dan jauhilah warna hitam dalam mewarnai rambut. Ya, maka di sini maksudnya adalah bahwasanya Abu Bakar mewarnai rambutnya terkadang dengan henna dan terkadang dengan katam. Ya, terkadang dengan henna, terkadang dengan katam, bukan dicampur. Karena kalau dicampur dia warnanya akan menjadi warna hitam. Sedangkan Rasulullah melarang mewarnai rambut dengan warna hitam. Baik, hadis selanjutnya ya. Qala musannif rahimallahu taala haddatsana Ishaq ibn Mansur wa Yahya ibn Musa qala haddatsana Abdul Razzaq
an Ma'mar an Thabit an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, ma'adattu, tidaklah aku menghitung, ya, fi ra'si Rasulillah, di rambut Rasulullah, rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lihyatihi, dan jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa arba'a asyrata sya'ratan bayda, kecuali hanya ada sekitar 14 rambut yang warna putih. Ya. Sekitar 14 helai rambut warna putih. Itu di rambut kepala dan juga di rambut lihyah, ya, rambut jenggotnya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sedikit ubannya, ya, sedikit ubannya. Jadi Rasulullah SAW ketika meninggal sangat sedikit uban dari Rasulullah SAW. Ya. Dan Imam Al-Bajuri rahimahullah taala, beliau menyebutkan hikmah kenapa Rasulullah SAW ketika meninggal ubannya sangat sedikit. Beliau menyebutkan bahwasanya di dalam riwayat Baihaqi dari hadis Anas juga, bahwasanya beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan masyanahullahu bisyai'b, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghinakan rasulnya dengan meletakkan uban. Tidaklah menghinakan rasulnya dengan meletakkan uban. Mengapa demikian? Karena uban ini, ya, meskipun dia adalah cahaya, ya, sebagaimana yang sudah mafhum, maklum, bahwa dia adalah cahaya pada hari kiamat. Akan tapi di sisi tabi'ah insaniyah, tabiat manusiawi, orang yang beruban itu akan terlihat lemah. Ya, orang yang beruban itu terlihat, maka ketika orang beruban, ya, dia akan terlihat dia sudah mulai menua, kekuatannya sudah mulai turun. Ya. Kekuatannya sudah mulai turun. Dan apalagi di pandangan wanita. Itu kata Imam Al-Bajuri. Wanita itu memandang uban itu sesuatu yang buruk. Ya, jadi kalau laki-laki beruban, berarti laki-lakinya sudah tua. Ya. Ya, dan barang siapa yang membenci sesuatu dari fisik Rasulullah SAW, kata beliau, maka dia kufur. Maka untuk menutup hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya memberikan sedikit sekali uban di rambut Rasulullah SAW. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad ibn Musanna akhbarana Abu Dawud haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah, aku mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, su'ila, beliau ditanya, an syaibi Rasulillah, tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau menjawab, kana idza dahana ra'sahu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahana ra'sahu, meminyai rambutnya, lam yura minhu syaibun, tidak terlihat darinya ada uban sama sekali. Wa idza lam yadhun, apabila beliau tidak memakai minyak, ru'ya minhu, maka terlihat ubannya. Ya. Karena mungkin karena sebab warna minyak atau sebab minyak, efek dari minyak rambutnya, ya, maka uban Rasulullah SAW tadi tertutup oleh minyak rambutnya. Ya. Jadi ketika beliau memakai beliau memakai minyak rambut, maka ubannya tidak terlihat. Ya. Ubannya tidak terlihat. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad ibn Amr ibn al-Walid al-Kindi al-Kufi, haddatsana Yahya ibn Adam an Syarik ibn Ubaidillah ibn Umar an Nafi' an ibn Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan, innama kana, adalah syaibu Rasulillah, ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahwan, sekitar min ishrina, 20 sya'ratan, helai rambut, baydha, yang warna putih. Ya. Di sini sahabat Ibnu Umar mengatakan bahwasanya rambut ubannya Rasulullah SAW itu sekitar 20-an saja.
Dan ini berbeda apa yang disaksikan oleh sahabat Anas tadi. Sahabat Anas tadi mengatakan 14, sekitar ada 14 helai rambut. Di sini sahabat Ibnu Umar mengatakan ada sekitar 20 helai rambut. Maka bukan berarti ini adalah sesuatu yang bertentangan. Akan tetapi ini sesuai dengan apa yang dilihat oleh masing-masing sahabat tersebut. Ya. Dan perkiraan, ya. Dan perkiraan. Karena memang ketika para sahabat mengatakan uban Rasulullah tidak lebih 14, uban Rasulullah tidak lebih 20, seperti itu. Bukan berarti mereka menghitung satu persatu, bukan. Akan tetapi diperkirakan ketika melihat Rasulullah ada beberapa yang warna putih, diperkirakan oh jumlahnya sekitar sekian. Jadi bukan berarti itu adalah hitungan pasti. Karena tidak menghitung satu persatunya para sahabat itu. Maka di sini ada yang mengira sekitar 14, ada yang mengira sekitar 20. Ya, yang jelas bahwasanya uban Rasulullah SAW tidaklah banyak. Ya, dengan hikmah yang disampaikan sebelumnya tadi. Kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala, haddatsana Muawiyah bin Syam, an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Abu Bakar, berkata sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad syibda, jenengan kok ada ubannya? Itu tanyanya Abu Bakar. Ya Rasulullah, qad syibda, engkau telah beruban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Rasulullah jawabannya, beliau menjawab pertanyaan Abu Bakar tadi dengan jawaban, syayyabatni hudun, yang membuatku beruban ini adalah surat Hud, wal waqi'ah, dan surat waqi'ah, wal mursalat, dan surat mursalat, wa amma yatasaalun, dan surat An-Naba, wa idza syamsu kuwirat, dan surat At-Takwir. Itu jawaban Rasulullah SAW. Ya. Mengapa Rasulullah menjawab seperti itu? Ya. Bukan berarti surat-surat tadi ketika dibaca itu membuat uban keluar, bukan. Tetap uban itu yang menumbuhkan, yang berubah warnanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi uban-uban tadi menjadi sebab, ya. Menjadi sebab perantara. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan air hujan, ya, menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Yang menumbuhkan jelas Allah. Tapi air hujan tadi sebagai perantaranya. Demikian juga uban tadi. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, jenengan kok sudah ada ubannya? Ya. Maka Rasulullah menjawab, yang membuatku beruban, ya, maksudnya adalah yang menyebabkan sampai ada uban ini adalah surat Hud dan surat-surat yang disebutkan tadi. Para ulama mengatakan, ya, maksudnya adalah karena di dalam surat-surat tadi ada penjelasan-penjelasan tentang hari kiamat, penjelasan tentang orang-orang yang celaka, penjelasan tentang neraka, penjelasan-penjelasan yang membuat orang itu takut. Ya, penjelasan yang membuat orang itu takut. Dan bagaimana ahli neraka dan seterusnya. Dan bagaimana Rasulullah SAW memikirkan kalau ada umatnya yang termasuk ahli neraka. Sedangkan Rasulullah SAW adalah Rasul yang paling sayang terhadap umatnya. Ya. Rasul yang paling sayang terhadap umatnya. Ya. Dan di sini juga ada faedah bahwasanya rasa takut, ya, rasa khawatir, rasa cemas, stres itu bisa menumbuhkan atau menyebabkan munculnya uban. Ya. Dan ini fakta, ya, fakta. Saya sempat baca-baca tadi ada satu sindrom penyakit, jenis penyakit yang menyebabkan orang itu menyebabkan orang itu bisa beruban rambutnya, penuh uban dalam satu malam.
Jadi pernah kejadian, ya, satu kejadian bahwasanya orang tidur, bangun pagi ternyata rambutnya sudah berubah putih. Ada. Ya. Kejadian di Eropa kalau tidak, tadi sempat saya baca. Ketika diteliti, ya, penyebabnya adalah stres. Stres yang begitu berat hingga merubah warna rambutnya. Ya. Ya, ada nama ilmiahnya tapi agak lupa karena sulit ya, agak bahasa Inggris seperti itu ya, sindrom apa seperti itu. Jadi penyakit yang membuat orang berubah ya. Jadi stres itu ya, rasa takut yang berlebihan, rasa takut yang luar biasa itu bisa membuat rambut ini cepat berubah. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Sufyan ibnu Waqi'. Haddatsana Muhammad ibn Mishir an Ali bin Saleh an Abi Ishaq an Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Juhaifah. Qala, beliau mengatakan, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, naraka qad syibta, ya Rasulullah, kami melihat engkau sudah ada ubannya. Ya, kami melihat engkau sudah ada ubannya. Qala, maka Rasulullah menjawab, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Yang membuatku beruban ini adalah surat Hud dan juga yang sejenisnya. Makanya surat-surat yang menggambarkan tentang hari kiamat, menggambarkan tentang neraka, menggambarkan tentang hal-hal yang menjadikan hati orang mukmin ini takut. Kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Syuaib ibn Safwan, an Abdul Malik bin Umar, an Iyad ibn Laqib al-Ijli, an Abi Rimsah at-Taimi, Taimir Ribab radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Rimsah at-Taimi. Qala, beliau mengatakan, ataitun Nabi, aku pernah satu kali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'i ibnun li, dan bersamaku ada anakku, anak laki-laki. Qala, kemudian sahabat Abi Rimsah tadi mengatakan, faurituhu, maka aku menunjukkan kepada anakku Nabi. Jadi anaknya dikasih tahu itu adalah Nabi gitu. Faqultu lamma ra'aituhu, dan aku mengatakan ketika aku memberitahu kepada anakku bahwasanya itu adalah Nabi. Hadza nabiyullah, ini adalah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi thauban akhdaran, dan beliau memakai dua baju berwarna hijau, dua setelan baju itu ya, jadi atasan dan juga bawahan. Walahu sya'run, dan beliau memiliki rambut qad alahu syaib, yang ada ubannya. Wa syaibuhu ahmar, dan ubannya ini berwarna merah kemerahan. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, pentingnya mengajari anak itu hal-hal kebaikan. Ya. Pentingnya mengajari anak hal-hal kebaikan. Ya. Karena kalau bukan orang tuanya yang mengajari, maka bisa jadi anak itu akan belajar dari orang lain. Dan belum tentu orang lain yang ditiru atau yang anak itu belajar darinya itu adalah suatu yang baik. Ya, suatu yang baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, fa bawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Kadang itu bapaknya yang membuat dia jadi Yahudi, bapaknya kadang membuat jadi Nasoro, membuat jadi Majusi. Ya. Dalam artian bisa jadi memang bapaknya dari awal sudah Yahudi. Ya. Dalam artian lain juga bisa diartikan bahwasanya bapaknya tidak memberikan pendidikan yang baik sehingga anak itu akan mencontoh dari yang lain. Maka di sini sahabat Abi Rimsah tadi mengajarkan kepada anaknya, ya, mengenal dulu Nabi SAW. Ya, ketika anaknya kecil dibawa ke hadapan Nabi, kemudian kasih tahu, ya, itu loh Nabi SAW. Ya, itu Nabi yang harus kamu ikuti, yang harus kamu patuhi perintahnya. Nah. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwasanya termasuk pakaian yang
disukai Rasulullah SAW adalah pakaian yang berwarna hijau. Ya, pakaian yang berwarna hijau. Sebagaimana Rasulullah SAW memakai pakaian berwarna hijau. Kemudian faedah yang selanjutnya juga, ya, bahwasanya Nabi SAW itu tidak terlalu pilih-pilih dalam model pakaian. Kadang beliau memakai komis itu pakaian terusan. Ya, kadang Rasulullah memakai dua pakaian, ya, dua pakaian, atasan dan bawahan. Ya, ya. Jadi tidak selalu Rasulullah SAW memakai gamis yang dari atas ke bawah semuanya, tidak. Tapi ganta-ganti. Ya. Di sini beliau menyebutkan wa alaihi thauban ahdharon. Rasulullah ketika itu memakai dua setelan pakaian, atasan dan bawahan yang berwarna hijau. Ya. Dan di sini beliau sahabat tadi mengatakan, dan Rasulullah memiliki uban yang warnanya kemerah-merahan. Ya. Warna kemerah-merahan ini ada beberapa tafsiran. Yang pertama, ubannya beliau disemir. Ya, uban beliau disemir. Ya. Dan memang Rasulullah SAW menyemir rambutnya. Nanti ada pembahasannya setelah ini. Ya. Kemungkinan kedua, tidak disemir tapi memang warnanya kemerah-merahan. Jadi kalau rambut itu, ya, kalau mungkin jenengan ya lihat rambutnya atau jenggotnya sendiri, kadang ada unsur merahnya. Ada unsur merahnya, terutama kalau mau keluar ubannya, gitu. Kalau mau berubah, ya. Jadi dia agak menjadi kemerahan. Nah, kemungkinan kedua adalah seperti itu, ya. Jadi seperti berproses untuk menjadi uban. Jadi makanya warnanya agak sedikit merah. Atau kadang rambut kalau terkena panas kan jadi agak merah-merah seperti itu. Nah, itu kemungkinan kedua. Jadi kemungkinan pertama karena semir, ya. Kemungkinan kedua karena memang warna alami. Ya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab uban Rasulullah SAW. Haddatsana Ahmad ibn Mani', haddatsana Suraij ibn Nu'man, haddatsana Hammad ibn Salamah an Simak ibn Harb qala qila li Jabir ibn Samurah. Pernah dikatakan kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala seorang sahabat, akana fi ra'si Rasulillah, apakah di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun, ada ubannya? Sahabat Jabir ditanya. Qala, maka sahabat Jabir menjawab, lam yakun fi ra'si Rasulillah, lam yakun, tidaklah ada fi ra'si, di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun, uban, illa, kecuali sya'aratun, beberapa helai rambut, fi mafriqi ra'sihi, di belahan rambutnya. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Piaan, ya. Jadi di sela-sela belahan rambut Rasulullah itu ada beberapa rambut yang beruban. Idza dahana, ketika beliau memakai minyak, warahunna ad-duhn, warahunna, maka menutupi rambut uban tadi ad-duhn, minyaknya. Ya. Di sini juga ada faedah, ya, ada faedah bahwasanya boleh kita untuk menutupi uban kita, karena uban itu, ya, suatu hal yang jelek di pandangan manusia, kan gitu, ya. Tadi disebutkan oleh Imam Baijuri bahwasanya ketika orang beruban itu, maka orang akan melihat, oh, dia mulai melemah, ya, fisiknya sudah mulai melemah, sudah mulai menua, ya. Meskipun ada keutamaan yang lain, ya. Kalau orang beruban itu terlihat lebih berwibawa, lebih dituakan, ya. Kemudian fadilah uban juga dalam hadis yang sahih, ya. Rasulullah melarang mencabut uban karena uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat, ya. Akan tetapi di sisi tabiat manusia, ya, manusia akan melihat uban, ketika orang beruban maka orang itu lemah dan sebagainya. Ya. Maka Rasulullah SAW menutupi ubannya dengan minyak, memakai minyak. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah babun ma jaa fi khidabi Rasulillah. Bismillah.
Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Berkata penulis kitab yaitu Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, babun bab ma jaa penjelasan fi di dalam khidabi semiran ya atau warna rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-khidab atau al-khadab ya, dalam bahasa Arab itu artinya adalah mewarnai rambut dengan hina atau yang sejenisnya. Ya, yang penting mewarnai rambut. Kalau zaman dahulu dengan dengan tumbuh-tumbuhan ya. Kalau hari ini ya macam-macam ya. Ada merek-merek semir yang sudah macam-macam ya. Maka di sini ada penjelasan bahwasanya Rasulullah juga menyemir rambutnya. Ya. Dan para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya menyemir rambut ya, menyemir uban itu sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Akan tetapi kalau warnanya adalah warna hitam, maka para ulama mengatakan dia haram. Karena hadis yang sahih ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan ya ghairu hadza bi syai'in wajtanibu as-sawad. Ya, dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, ya rubahlah uban-uban ini dengan suatu warna lain. Wajtanibu sawad, tapi jauhi warna hitam. Beliau mengatakan hadis yang pertama dalam bab ini. Haddatsana Ahmad ibn Mani', haddatsana Husyaim, haddatsana Abdul Malik ibn Umar, an Iyad ibn Laqit qala akhbarani Abu Rimsah. Mengatakan atau mengabarkan kepadaku Abu Rimsah radhiyallahu taala anhu qala. Beliau mengatakan ataitu Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li, bersama dengan anakku. Faqala, maka aku mengatakan ibnuka hadza. Faqala, maka Rasulullah bertanya, ibnuka hadza, apakah ini anakmu? Faqultu, aku menjawab, na'am. Asyhadu bihi, aku mempersaksikannya. Ya. Qala la. Qala, maka beliau mengatakan la yajni alaik wa la tajni alaihi ya. Jangan sampai anakmu ini ya akan berbuat dosa atasmu. Wa la tajni alaihi ya. Dan janganlah engkau berbuat dosa atasnya. Ya. Dalam artian jangan sampai ya anakmu ini atau jangan sampai dia anakmu ini akan menjadi penyebab engkau disiksa karena dosanya. Dan jangan sampai engkau menjadi penyebab anakmu disiksa karena dosamu. Ya, dalam maknanya didiklah anakmu dengan didikan yang baik. Jangan sampai berbuat dosa. Ya, dan juga dirimu juga jagalah. Ya. Ini adalah maknanya. Ya. Aku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri atau jagalah keluarga kalian dan juga diri kalian dari api neraka. Qala, maka sahabat Abi Rimsah tadi mengatakan, wa ra'aitu syaiba ahmar. Dan aku ketika itu melihat ada uban yang berwarna merah. Ya. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa adalah penulis kitab ini yaitu Imam Tirmidzi. Hadza ahsanu syai'in. Ini adalah yang paling bagus ruwiya yang diriwayatkan fi hadzal babi dalam bab ini. Wa afsaru dan yang paling bisa menafsirkan. Li'anna riwayatis sahihah, karena riwayat-riwayat yang sahih anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablugh asyaiba, tidaklah beliau memiliki uban. Wa Abu Rimsah ismuhu, dan Abu Rimsah namanya Rifa'atu ibni Yathribi At-Taimi. Namanya Abu Rimsah adalah Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi. Ya. Jadi dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya Rasulullah SAW memiliki uban. Bahwasanya Rasulullah memiliki uban. Ya. Dan adapun tadi ya, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini yang paling bagus dalam menafsirkan hadis yang sebelumnya bahwasanya Rasulullah tidak memiliki uban.
Rasulullah memiliki uban, tapi warnanya sudah dirubah. Dan dalilnya bahwasanya warnanya sudah dirubah adalah hadis ini, hadis Abu Rimsah. Ya. Ya, di sini ada dalil juga, ada faedah yang bisa kita dapat ya tentang sunnahnya kita merubah warna uban, ya, berubah warna uban. Ya. Tapi kalau misalkan tidak dirubah juga tidak mengapa. Dan itu kembali kepada yang kemarin sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Ini termasuk as-sunan az-zawaid, sunnah-sunnah tambahan, yang mana pahalanya, hukumnya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, sesuai dengan apa yang kita niatkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Sufyan ibnu Waqi', haddatsana Abi an Syarik an Utsman ibni Mauhib atau Mauhab. Qala, beliau mengatakan, su'ila Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya, hal khadaba, apakah mewarnai rambut Rasulullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau mengatakan, na'am, iya. Rasulullah mewarnai rambutnya, ya. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, yaitu Imam Tirmidzi. Wa rawa Abu Awanah hadzal hadis, dan Abu Awanah meriwayatkan hadis ini an Utsman ibni Abdullah ibni Mauhab, dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab. Faqala, dan beliau mengatakan an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, ya, dari sahabat yang lain. Ya, ini juga lagi-lagi ya menjelaskan tentang ya kebolehannya, ya, dan juga termasuk sunnah mewarnai rambut, ya, mewarnai rambut. Kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Ibrahim ibn Harun qala anba'ana an-Nadhr ibn Zurarah an Abi Janab an Iyad ibn Laqit an Al-Jahdamah imra'ati Bashir ibn al-Khasasiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah, ya, dari Al-Jahdamah, istrinya Bashir bin Al-Khasasiyah, ya, radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, beliau mengatakan, ana ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju min baitihi, beliau keluar dari rumahnya, yanfudu, ya, mengelap ra'sahu, rambutnya, wa qad igtasala, dan beliau selesai mandi, ya. Yanfud itu bukan sekedar mengelap, ya, tapi mengelap sambil menghilangkan sesuatu yang ada di rambutnya. Wa bi ra'sihi rad'un, dan di rambut beliau ada bekas-bekas bekas-bekas hina, bekas-bekas semirnya. Ya, jadi kalau semir dengan tumbuh-tumbuhan itu kan pasti ada tumbuh-tumbuhan yang masih membekas rambutnya, ya. Di rambut beliau ada seperti itu. Au qala, atau beliau mengatakan radghun min hina, radghun dengan ghain, ya. Min hina, dari hina. Syakka fi hadza asy-syekh, ya. Ragu syekh, ya, yaitu perawi, ya. Ragunya apakah dengan ain rad'un atau radghun dengan ghain. Wasyaku huwal Ibrahim ibn Harun, dan yang ragu di sini adalah perawi, yaitu Ibrahim bin Harun. Di sini juga ada faedah, ya, ada faedah bahwasanya Rasulullah SAW mewarnai rambutnya dengan hina, ya, mewarnai rambutnya dengan hina. Hina tadi sudah kita sebutkan, yaitu sejenis tumbuhan, ya, tumbuhan, ya, yang dipakai untuk mewarnai rambut. Dan ketika mewarnai rambut masih ada sisa daunnya atau apanya, gitu, ya, masih ada di rambut. Nah, Rasulullah membersihkannya dengan dengan mandi dan juga mengeramasinya. Ya, tetapi juga bukan berarti khidab atau mewarnai hanya dengan hina saja, ya. Tapi sebagaimana tadi disebutkan, yang dimaksud khidab itu adalah mewarnai dengan segala hal. Yang penting dengan sesuatu yang dibolehkan, selama tidak hal itu adalah najis, seperti itu. Ya.
Jadi mewarnai dengan sesuatu yang dibolehkan dan selama bukan warna hitam. Dan Rasulullah ya sebagaimana banyak diriwayat beliau mewarnai dengan warna merah karena henna sendiri itu warnanya akan memunculkan warna merah ketika dipakai di rambut. Ya. Kemudian yang selanjutnya haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman haddatsana Amr ibn Asim haddatsana Hammad ibn Salamah haddatsana Humaid an Anas dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala beliau mengatakan raaitu aku melihat sya'ara Rasulillah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban diwarnai ya. Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwarnai. Qala Hammad berkata Hammad wa akhbarana Abdullah bin Muhammad ibn Uqail qala dan menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Aqil beliau mengatakan raaitu sya'ara Rasulillah aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik yang dimiliki Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu makhduban diwarnai ya. Ya di sini ada faedah ya. Ada faedah ya lagi-lagi hadis ini menjadi dalil tentang kebolehan dan juga termasuk sunnah ya apabila dengan niatan mengikuti Rasulullah SAW mewarnai rambut. Dan di sini juga ada ada dalil, ada suatu isyarat yang membolehkan ya untuk menyimpan ya beberapa peninggalan dari Rasulullah SAW. Ya, dan ini sabit ya dari para sahabat ya, beberapa sahabat ada yang menyimpan barang-barang peninggalan Rasulullah SAW, termasuk sahabat Anas ini. Jadi sahabat Anas itu memiliki rambut Rasulullah SAW. Jadi beliau menyimpan rambut Rasulullah SAW. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain ya ada beberapa sahabat yang ya beliau punya wadah minum ya kalau botol zaman dulu kan dari kulit ya. Kemudian Rasulullah pernah minum dari botolnya itu. Maka sahabat tadi memotong bekasnya tadi. Untuk apa? Untuk disimpan. Ya, untuk disimpan. Ya. Maka kita katakan itu boleh. Ya, kita katakan menyimpan benda-benda atau hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah SAW maka boleh. Ya tidak ada larangan. Hukum asalnya adalah tidak ada larangan. Ya, selama hal tersebut tidak dipakai untuk hal-hal yang membawa ke arah syirik atau ke arah yang diharamkan. Ya. Semisal dipakai untuk takbarukan misalkan seperti itu, ya. Ya. Maka kita katakan tabaruk dengan zat Rasulullah SAW boleh ketika Rasulullah masih hidup. Bahkan para sahabat itu bertabaruk dengan ya fisik-fisik Rasulullah SAW ya. Ya. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW wafat ya, ketika Rasulullah SAW wafat maka tidaklah bertabaruk dengan peninggalan dari fisik Rasulullah SAW. Menyimpan silakan, boleh disimpan ya, boleh disimpan sebagai kenangan ya untuk mengingatkan bahwasanya Rasulullah SAW dahulu orang seperti ini dan seperti itu ya boleh selama tidak membawa ke arah hal tersebut. Ya, dan sahabat Anas dahulu pernah menyimpan rambut Rasulullah SAW dan juga beberapa sahabat yang lain. Ya. Ya sekian yang mungkin kita bisa sampaikan atau kita baca dari hadis-hadis yang mensifati beberapa sifat dari Rasulullah SAW. Ya, dua bab. Yang pertama adalah bab tentang uban Rasulullah dan juga bab yang selanjutnya adalah bab tentang warna rambut Rasulullah SAW. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.